Kenapa pada pembuatan es putar perlu ditambahkan garam ke dalam es batu? Ketemu lagi dengan saya, Nina Helina. Oke, pada kali ini kita akan belajar tentang penurunan titik beku. Kalau kalian masih ingat, penurunan titik beku itu merupakan satu sifat yang muncul dari suatu larutan yang disebut dengan sifat kolikatif. Sifat kolikatif adalah sifat yang hanya bergantung pada jumlah atau kuantitas partikel zat terlarut dalam larutan, tidak bergantung pada jenis atau identitas partikel zat terlarut, tidak peduli dalam bentuk atom, ion maupun molekul, karena sifat kolikatif merupakan sifat yang hanya memandang kuantitas atau jumlah zat yang terlarut dalam larutan. Nah, sedangkan penurunan titik beku adalah perbedaan titik beku akibat adanya partikel zat terlarut, di mana terjadi penurunan suhu beku larutan dari titik beku pelarutnya. Proses pembekuan suatu zat cair terjadi bila suhu diturunkan, sehingga jarak antar partikel sedemikian dekat satu sama lainnya, dan akhirnya terjadi gaya antar molekul yang sangat kuat. Adanya partikel zat terlarut mengakibatkan proses pergerakan molekul pelarut terhalang. Akibatnya, untuk dapat lebih mendekatkan jarak antar molekul, diperlukan suhu yang lebih rendah. Penurunan titik beku larutan sebanding dengan hasil kali molaritas larutan dengan tetapan penurunan titik beku pelarut atau KF, sehingga dapat dinyatakan dengan persamaan rumus delta TF sama dengan KF kali M atau delta TF sama dengan KF kali N kali 100 per P, di mana delta TF adalah penurunan titik beku, sedangkan KF adalah tetapan penurunan titik beku, dan N adalah jumlah mol pelarut, dan P adalah massa zat pelarut. Nah, tadi kan saya bertanya di awal, kenapa sih kok pada pembuatan es putar itu harus diberikan garam pada es batunya? Nah, ini dia jawabannya, kita simak baik-baik, oke? Penambahan garam tabur akan menyebabkan titik beku air turun di bawah 0 derajat Celcius. Hal ini sesuai dengan salah satu sifat kolikatif larutan, yaitu penurunan titik beku larutan, di mana jika kadar zat terlarut, dalam hal ini itu garam, dan larutan, yaitu di sini larutan garam dan air bertambah, larutan menjadi sulit membeku. Adonan es krim ditempatkan pada wadah yang telah terendam air dan es batu yang telah diberi garam terlebih dahulu sambil diputar-putar. Nah, tujuan dari pemutaran ini untuk membentuk tekstur es krim yang halus. Nah, garam ini berfungsi untuk menurunkan suhu es batu sehingga cukup dingin untuk membekukan adonan es krim. Tanpa adanya penambahan garam, suhu es batu tidak akan cukup dingin untuk membekukan adonan es krim. Nah, ketika garam ditaburkan di atas es, partikel garam itu akan mengganggu kestabilan ikatan partikel air yang berada dalam fase padat atau es. Partikel garam menerobos masuk melalui sela-sela ikatan partikel es sehingga memutuskan ikatan yang terjadi antara
molekul H2O dengan molekul H2O yang lain. Akibatnya apa? Akibatnya partikel-partikel es yang berada di permukaan dapat memisahkan diri dari partikelnya dari gaya antartarik partikel es yang berada di samping maupun di bawahnya. Akibatnya partikel es yang berselulose tersebut kemudian beralih fase dari padat ke cair. Nah, pada umumnya es itu memiliki rata-rata suhu di bawah 0 derajat Celcius. Dalam kasus penambahan garam ini, es mengalami peleburan tanpa adanya penambahan panas, sehingga air yang terbentuk dari pelebur itu juga bersuhu di bawah 0 derajat Celcius. Inilah sebabnya dikatakan bahwa penambahan garam dapat menurunkan titik lebur air karena es dapat melebur di bawah titik lebur normalnya. Jadi, partikel garam merupakan pemicu leburnya es. Di sisi lain, sebagaimana kita tahu bahwa peleburan es juga memerlukan energi atau menyerap kalor. Nah, karena kalor dari pembuatan es ini tidak disuplai dari luar, maka es menyerap kalor dari dirinya sendiri, sehingga suhu es turun lebih jauh. Nah, es yang suhunya turun telah menjadi sangat dingin ini kemudian menyerap banyak kalor dari adonan es krim tersebut, sehingga adonan es krim membeku dan terbentuklah es tuntung yang siap disantap. Nah, itulah alasan kenapa pedagang kaki lima tidak perlu menggunakan freezer dalam pembuatan es tuntung. Sifat koligatif ini atau penurunan titik beku ini juga dimanfaatkan di luar negeri untuk proses pencairan es, di mana negara yang memiliki musim dingin seperti Amerika, Jerman, dan negara-negara lain dalam proses pencairan es yang terdapat di jalan-jalan dan trotoar dilakukan dengan menaburkan garam ke hamparan salju. Hal ini akan menyebabkan titik beku es menjadi turun, sehingga dalam kondisi yang sama maka es yang ada di jalan akan mencair. Nah, cara ini ditempuh karena untuk melakukan pemanasan sangat sulit dilakukan karena udaranya sangat dingin. Nah, itulah penjelasan mengapa pada proses pembuatan es tuntung perlu ditambahkan garam ke dalam es batu. Saya kira cukup penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat penjelasannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah!